Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Melanjutkan daripada nasihat Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wa usika, saya berwasiat kepadamu, yang pertama birrifqi fi jami'il ahwal, yaitu selalu berlemah lembut di dalam segala bentuk keadaan. Jadi jangan, bahasa sekarangnya niku, jangan kaku-kaku mungkin ini ya. Jangan kaku-kaku, jangan egois, jangan terburu-buru. Nah, beliau mengatakan usika birrifqi fi jamil ahwal, untuk selalu santai, tenang, berlemah lembut dalam segala keadaan. Dan ini hadirin sesuai dengan sabdanya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu illa zana, melainkan kelemah lembutan tadi itu akan menghiasi sesuatu tersebut. Apapun itu. Muamalah kita dengan orang tua, muamalah kita dengan anak, ya, muamalah kita dengan pasangan, muamalah kita dengan sesama manusia, itu kalau penuh dengan kesopanan, penuh dengan lemah lembut, pasti akan apa? Pasti akan indah. Pasti akan indah. Ya, misalnya orang tidak usah jauh-jauh ya, misalnya lagi belanja sesuatu, kemudian yang punya toko atau yang melayani itu dengan lemah lembut, maka kita akan lebih tertarik untuk membeli. Kenapa? Ini baik ini orang. Ya. Atau misalnya seorang anak kepada orang tua atau orang tua ke anak. Ya. Ketika seorang orang tua punya beberapa anak, yang satu jarang salaman misalnya, yang satu lagi jarang ngomong sama orang tuanya, tapi ada satu anak ini Masya Allah pintar ngambil hati orang tuanya. Ya, setiap hari, setiap pagi itu habis subuh misalnya salaman, kemudian mungkin orang tuanya dipijeti, mungkin dibikinin minuman, arifik. Jadi dia ada kelemah lembutan. Maka itu akan menjadi spesial di hati orang tua. Dan sebagaimana sebaliknya juga hadirin. Ya, perlakuan anak ke orang tua demikian, perlakuan orang tua ke anak juga demikian. Karena apalagi anak kecil ya, itu ketika dibentak, justru malah pikirannya tuh kacau. Karena anak ini dia nggak siap untuk dimarahin seperti itu. Bahkan kalau dimarahin seperti itu, dia tidak bakal masuk. Soalnya dia tidak ngerti. Justru sebagaimana, ya kata dokter-dokter spesialis anak, anak kecil tuh harus diajak omong dengan lemah lembut, kemudian ditatap kedua matanya. Jadi betul-betul ditatap kedua matanya, dikasih tahu dengan lemah lembut lah, itu baru masuk. Itu yang akan masuk ke pikiran mereka. Oh, ini ya, gini. Tapi tidak masuk. Mungkin kita ngira, oh ini anak kandik kapok, oh ini anak nanti bakal nurut. Enggak, karena caranya tidak seperti itu. Maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah kelemah lembutan itu terjadi pada sesuatu, kecuali akan menjadi penghias akan suatu tersebut. Pasangan suami istri misalnya. Ya. Suami harus pinter-pinter milih kata-kata. Kadang hal yang sama tapi kata-katanya berbeda, efeknya bisa berbeda. Ya, efeknya bisa berbeda. Nah, ketika suami berlemah lembut kepada istrinya, ya, istri pun demikian kepada suaminya, maka itu akan menghiasi daripada rumah tangga. Wala nuzi'a fi syai'in illa syana, kata Rasulullah SAW. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut daripada sesuatu illa syana, kecuali akan membuat jelek dia tadi. Ya, itu tadi. Ketika anak tidak berlemah lembut kepada orang tua, akhirnya apa? Jadi ukukul walidain. Jadi
durhaka kepada orang tua. Anak pun juga gitu sama anak. Marah, tapi tidak ada pendekatan. Apa yang terjadi? Ada jarak, ada gap antara anak dengan orang tua, sehingga anak itu nanti nggak terbuka kepada orang tuanya. Kenapa? Takut dimarahi. Nah, padahal sebenarnya kalau misal orang tua tadi itu terbuka, misal anaknya menghadapi masalah, nggak langsung dimarahi, tapi dijelaskan solusinya bagaimana, nanti anak itu akan lebih terbuka kepada orang tuanya. Tapi belum apa-apa sudah takut. Terus mending cerita curhat sama teman saya daripada sama orang tua, bakal dimarahi. Nah, ini kata Rasulullah. Mala nuzi'a min syai'in illa syana. Tidaklah kerasan dicabut daripada sesuatu kecuali akan menjelekkan pasangan suami istri. Kelemah lembutan keduanya dicabut. Yo. Dador setiap hari ya. Begitu juga orang yang satu dengan yang lain. Orang ngamuan misalnya. Yowes. Dia bakal nggak punya teman. Kalau dia berbisnis pun nggak bakal lancar. Kenapa? Orang nggak ada yang suka. Ini orang misalnya ya ngamuan, ya kaku, tidak bisa mengambil hati. Syana akan bikin jelek tadi itu. Tapi ketika hubungan tadi itu pertemanan didasari dengan kelemah lembutan, kesabaran, maka akan menghiasi. Apapun itu, ya apapun itu. Termasuk di dalam berdakwah, ngamuk terus. Ya orang capek akhirnya. Capek orang dari rumahnya nih Sumpak pengen hadir pengajian, dadar. Kalau tambah dimarahi lagi nih di pengajian. Tapi ketika disampaikan dengan ilmu, dengan baik, dengan santai, nah, maka itu akan mudah untuk diserap. Nah, ini ada beberapa riwayat wurudul hadis. Hadis ini kok terucap dari Nabi SAW, apa sebabnya? Itu disebutkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu Siti Aisyah ketika mau naik ontanya, beliau tuh mau naik ontanya enggak duduk-duduk. Akhirnya diputer, ya ngelilingi Sayyidah Aisyah deh. Ya, dipaksa turun ontanya tadi ini. Onta ini enggak mau dinaiki, enggak turun-turun. Akhirnya kata Nabi SAW, pelan-pelan ya Aisyah, yang tenang, yang santai. Maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan itu terletak pada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu tersebut. Nah, ada lagi yang mengatakan yaitu ketika Nabi SAW sisipan sama orang Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi ini mengucapkan kepada Nabi salam, tapi salam yang berbeda. Mereka mengatakan assalamu alaik, dikurangi la ya. Harusnya kan assalamu. Ini enggak assalamu alaik. Assam niku artinya apa? Kematian. Assalamu alaik. Muhammad, kematian untuk kamu. Lalu ini kedengaran oleh Sayyidah Aisyah. Beliau pun menjawab apa? Balisamu alaik walana. Bal alaikumussalam walana. Loh, kamu kok mengatakan kepada Nabi seperti itu? Justru kepada mula kematian dan kelaknatan dari Allah Ta'ala. Nah, itu Sayyidah Aisyah seperti itu. Beliau membela Nabi Muhammad SAW. Tapi dijelasin sama Nabi, jangan Aisyah. Ya, kelembutan itu tidaklah kelembutan terletak pada suatu kecuali akan mengindahkan. Ya, akan mengindahkan. Ya, banyak kita lihat bagaimana ya cerita-cerita daripada orang-orang soleh yang mana kelemah lembutannya itulah yang menjadikan sebab hidayah orang tadi itu. Ya, ketika Nabi SAW didatangi oleh salah seorang Yahudi depannya para sahabat ini. Kemudian lagi duduk, lagi santai, lagi seneng. Orang Yahudi mengatakan, Muhammad, bayaran utangmu. Bahasa kita ya, bayaran utangmu. Maka Nabi SAW tahu, dan Nabi mengatakan, loh, bukannya hutang itu masih belum jatuh tempo ya. Enggak, sudah jatuh tempo. Bayar Muhammad, kamu ini ingkar janji. Nah, disebut seperti itu. Para sahabat sudah, pedang ini sekarang keluar aja. Nah, disuruh tenang sama Nabi SAW. Tenang. Ya, akhirnya kok melihat Nabi SAW itu sabar, ya, para sahabat minta izin mau menebas lehernya, tidak diizini sama Nabi. Ya. Dan Nabi tetap dalam keadaan ar-rifik, dalam keadaan tenang. Maka Yahudi tersebut mengatakan, memang betul,
engkau ini adalah seorang utusannya Allah Ta'ala. Saya ini sengaja Muhammad pengen ngetes kamu. Saya ini baca daripada kitab-kitab terdahulu, semua kriteria yang tertulis di dalamnya, itu semuanya ada pada dirimu. Kecuali satu yang belum saya ketahui, yaitu sifat al-hilim. Al-hilim itu nggak mudah marah, nggak emosian, penyabar. Ini harus saya tes sendiri. Dan ini baru saja saya uji kepada dirimu, dan saya dapatkan kepadamu, maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah SAW. Jadi kelemah lembutan, ya dengan kelemah lembutan, ya akan menjadikan indah. Wabil ikhlas lillah fi jamil af'al. Kemudian juga saya berwasiat kepadamu untuk selalu ikhlas kepada Allah dalam segala bentuk perbuatan. Wabitarki kullu masyghil anillah, dengan meninggalkan apa yang menyibukkan kamu daripada Allah. Ya, min ahlin aw mal. Ya, jangan terlalu sibuk dengan harta atau keluarganya. Maksudnya apa? Sediakan waktu untuk Allah Ta'ala. Wa bihusnil iqbal ala ma yanfa' fil ma'al. Dan saya berwasiat kepada kamu, betul-betul menghadaplah dirimu kepada Allah untuk apa yang bermanfaat kepadamu di masa yang akan datang. Loh, kita ini tidak hidup di sini toh, ya ini salah satu transit aja. Nanti kita ini lanjut hidup ini, bukan cuma di alam dunia. Maka kata beliau, persiapkan dengan baik, ya bekalnya yang banyak buat perjalanan yang akan datang. Wabir rujuk ilallah. Ya, persiapkan kembalinya kamu kepada Allah. Kita bakal kembali, mudah-mudahan saya panjang umur, banyak bekalnya ya. Wa tawakkul 'ala Allah fi jamil ahwal. Bertawakallah kamu kepada Allah di dalam segala keadaan, karena orang itu kalau sudah tawakal kepada Allah hatinya tenang. Yang penting sudah ikhtiar, yang penting sudah usaha semaksimal mungkin. Setelah itu apa? Tawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena sebaik-baik daripada pelindung kita, pengatur kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sandarkan itu kepada Allah, Allah Ta'ala sangat suka sekali. Ini berarti hambaku mengakui dirinya lemah dan mengakui diriku kuat. Ya, dan tidak ada yang bisa mengaturnya lebih baik daripada diriku. Babi mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam fil akhlaq wal aqwal wal af'al. Dan saya berwasiat kepadamu untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam apa? Di dalam 3 hal. Fil akhlaq, yaitu yang pertama dan ini penting, di dalam akhlak, di dalam sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya itulah yang kita ikuti. Karena beliau ini diciptakan sama Allah Ta'ala sempurna, 100% sempurna. Adapun selain Nabi, ada kurang-kurangnya. Adapun Rasulullah 100% sempurna. Sehingga apapun daripada akhlak yang kita ikuti daripada Nabi, maka kita akan menjadi orang yang mulia. Ketika kita meniru orang yang mulia, kita akan menjadi apa? Mulia. Wal aqwal, dan di dalam perkataan-perkataannya, wal af'al, dan di dalam apa? Perbuatan-perbuatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, ya kata Allah Ta'ala. Saya angkat wahai Muhammad penyebutan namamu, dzikrak. Sehingga siapapun yang terkait dengan sosok yang ditinggikan oleh Allah Ta'ala ini, dengan meniru beliau, maka akan ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah sangat cinta dengan orang-orang yang berupaya menyerupai kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga dengan ziarahnya kita, ya rutin kita ini, ikhtiar kita kepada Allah, kita tahu kita ini orang banyak salah, ya kita orang banyak dosanya, tapi kita mendekat kepada mereka para wali Allah, tidak ada lain ya agar kita mendapat pandangan mereka, mendapat doa mereka, kelak dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.